pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang keempat di kelas 12 IPS dengan tema ketimpangan sosial di dalam sejarah. Langsung kita masuk yang pertama, ketimpangan sosial dalam sistem feodal. Feodal ini kebangsawanan, ini berdasarkan kepemilikan tanah. Ya, berdasarkan kepemilikan tanah di mana raja sebagai pemilik tanah, ya ini orang kaya, dan budak sebagai pengelola tanah. Ini yang disebut dengan orang miskin atau lapisan bawah. Yang kedua, revolusi industri. Nah, ini revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Ya, yang mana di sini ada majikan sebagai pemilik modal dan alat-alat produksi. Nah, ini orang kaya, lapisan atas, dan buruh menawarkan tenaganya di pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita TKW ya, tenaga kerja wanita, pria ke luar negeri sebagai sumber devisa, salah satu sumber devisa negara. Nah, kita lihat cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial mencakup 3 dimensi, yaitu pertama kondisi struktural objektif. Nah, ini berdasarkan pendidikan. Ada yang sekolah tinggi, ada yang sama sekali tidak sekolah, terjadi ketimpangan. Pekerjaan, ada yang dia pejabat pengusaha, ada yang buruh kasar, ketimpangan. Begitu juga kekayaan, ada yang penghasilannya sampai ratusan juta, ada yang sama sekali hanya dibayar harian. Lalu kekuasaan, sama juga tadi ya, ada yang orang kekuasaannya sangat besar, ada yang sama sekali kekuasaannya tidak ada. Oke, yang kedua, cara yang sosiolog, dukungan ideologis, yaitu undang-undang, kebijakan publik, dan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. 3, reformasi sosial, ya, membentuk, mengubah ketimpangan sosial, ya, yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah perlawanan terorganisasi seperti GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka, OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang mana mereka ini melawan, memberontak terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Oke, kita lihat yang berikutnya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial menurut Andrianov Chaniago, ya, antara desa dan kota, kemajuannya tidak sama, terjadi penyimpangan, ya, antar golongan sosial ekonomi. Ada golongan atas, golongan bawah, dari hari ke hari semakin tinggi ketimpangannya. Baru penyebaran aset-aset. Ada orang yang asetnya sangat banyak, ada yang sama sekali tidak ada. Antar wilayah dan subwilayah. Mungkin ada kota atau kabupaten yang sangat maju, ya, tapi ada juga yang berkurang atau tidak maju. Oke, itu dia. Nah, faktor penyebab ketimpangan sosial yang pertama, ini nanti ada 2 pada kesempatan ini. Yang pertama dulu, faktor struktural. Berarti di pemerintah bersifat formal. Jadi pemerintah ini ibarat jaringan listrik sebagai penyalur energi kepada masyarakat, membawa harusnya kemajuan, perubahan ke arah yang lebih baik. Negara bukan penguasa tapi abdi negara yang siap melayani dan dapat menjadi contoh teladan. Ya, sehingga nanti menimbulkan stabilitas sosial terjamin, ya, dan juga kesejahteraan sosialnya dapat terwujud. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara? Pertama, harus mampu menjadi dinamisator, dapat mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, percaya nggak masyarakat terhadap pemerintah? Nah, itu tugas daripada negara. Kedua, mediator, berlaku adil. Nah, ini penting sekali. Dapat menyelesaikan masalah dan memiliki wawasan kebangsaan nasional yang kuat atau memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Nah, ini penting sekali sebagai abdi negara. Jangan menjadi teroris, orang-orang yang intoleransi, radikalisme. 3, katalisator, harus mampu mengarahkan diri sebagai pengatur dan pengendali permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dikeluarkan. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pasti menimbulkan reaksi yang berbeda. Nah, pemerintah di sini harus mampu mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Demikianlah anak-anak kami sekalian, tolong dibaca, dipahami sekali lagi. Salam sehat.